Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa qisah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dan kita mengerti bersama pengurus PWNU Nusa Tenggara Barat, khusus Dr. Jumalin Maya dan segenap pengurus PWNU Jawa Timur, khusus Wakil Baharuddin Badrul Islam dan pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Falaq Tuanku Marwan Hakim dan para tuan guru, para penyanyi dan para pejabat untuk TNI dan Polri, serta Komisi Massa Muslim, serta para hadirat husna tansel, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami menyampaikan terima kasih pada masa dan warga Lombok, khusus Kabupaten Marwan yang telah mengadakan acara halal bihalal. Mudah-mudahan kita semuanya diberi maghfirah oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi ridha oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari api neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma ij'alna minal abidin wal faizin. Ya hadzur rahimakumullah. Ada sebuah cerita di dalam kitab Bukhari yang mana ada malaikat yang berkeliling, malaikat yang mencari majlis zikir. Nanti makna majlis zikir adalah majlis ilmi, majlis sholawat, dan majlis kebaikan-kebaikan, apakah sholat jamaah dan lain-lain. Ketika majlis tersebut ditemukan oleh malaikat, maka malaikat tersebut mengumumkan kepada malaikat-malaikat yang lain bahwasanya telah ditemukan majlis zikir, majlis ilmi, dan lain-lain. Maka malaikat hadir di majlis zikir atau majlis ilmi, malaikat mendoakan. Lantas terjadi dialog antara malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Maha Tahu. Namun Allah menunjukkan bahwasanya ada hamba Allah yang mana hidup di dunia yang serba banyak halangan-halangan atau hambatan-hambatan untuk menghadap kepada Allah. Ada setan, ada hawa nafsu, dan lain-lain. Namun ada hamba-hamba yang mau menghadap kepada Allah.
Sebab orang taat, orang beribadah kepada Allah di dunia ini kan sulit. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah secara khusus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itu diciptakan oleh Allah tidak semuanya bisa taat kepada Allah. Tidak semuanya bisa beribadah kepada Allah sebab ada setan, ada hawa nafsu dan lain-lain. Maka Allah menunjukkan ada hambanya Allah yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Lantas ada dialog, dan di akhir dialog maka Allah menyatakan bahwasanya orang yang hadir di majlis ini, majlis zikir ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di majlis ini dijabai oleh Allah doa-doanya. Dan orang yang hadir majlis ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hadir majlis zikir ini tiap jangka menghilangkan dosa-dosa dan tiap jangka mengangkat derajatnya atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita hadir di majlis ilmi atau majlis ilmu, majlis zikir, majlis ilmi dan lain-lain. Maka bagi Imasal kami harapkan supaya aktif hadir di majlis Jausan dan lain-lain. Inilah kelebihannya orang hadir di majlis zikir atau majlis ilmi. Ya Alhamdulillah rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh pengurus PWNU Nusa Tenggara Barat, memang NU sekarang ini dibidik. NU sekarang dihujat. Bagaimana supaya NU hancur? Sebab bila mana NU hancur, maka sangat mudah menghancurkan negara kita yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Sebab semuanya organisasi yang menyatakan hubul iman, hubul batal minal iman, ini adalah hanya Nahdlatul Ulama. Yang setia kepada negara, ini adalah Nahdlatul Ulama dengan ungkapannya hubul batal minal iman. Mencintai tanah air atau nasionalisme sebagian daripada keimanan. Ya, artinya kita dengan Nahdlatul Ulama supaya setia. Memang kita di zaman sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh NU videonya yang dipotong-potong. Maka kita harus tabah menghadapi demikian. Jadi kalau ada orang NU macam-macam, ini sebenarnya hanya ada video yang dipotong-potong. Dan juga saya sampaikan kepada wali murid, baik laki dan ibu yang terhormati, kalian mondokkan anak jangan ragu. Kalian mondokkan anak jangan bimbang, jangan takut nanti bagaimana rizkinya, bagaimana kehidupannya. Orang mondokkan anak itu rizkinya orang tua oleh Allah dimudahkan. Orang mondokkan anak itu orang tua rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijembarkan oleh Allah rizkinya dan kehidupannya. Ini banyak contohnya. Malah ada jamaah yang mengatakan, maaf, kalau orang mensekolahkan anak di perguruan tinggi, ini kadang-kadang jual tanah. Namun kalau orang mondokkan anak, ini kadang-kadang malah bisa beli tanah. Jadi orang mondokkan anak itu rezekinya oleh Allah dimudahkan. Orang nasli oleh Allah dimudahkan rezekinya. Orang ngirim, maka orang tua rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu memondokkan anak. Kita hidup oleh Allah ini disuruh berbekal. Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kalian berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti buah takwa itu banyak. Di antara buah takwa
Al-jannatu liman ittaqa uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita proses menuju takwa, prosesnya dengan kita berpuasa. La'allakum tattaqun, ini tujuan orang berpuasa, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah diberi jalan keluar atau solusi bila mana menghadapi masalah atau problem-problem ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dan oleh Allah orang yang takwa kepada Allah ini diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga, tidak bisa disangka-sangka. Rezeki ada saja. Namun karakter santri itu biasanya kangelan dahulu, kesulitan dahulu. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Tiap-tiap kesulitan ini ada kemudahan-kemudahan, dengan arti kesuksesan itu harus ditempuh dengan kesulitan, susah payah, kangelan, masyarakat dan lain-lain. Dan orang sukses itu awalnya orang-orang yang masyarakat. Jadi orang mondok itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang mondok itu bila mana punya masalah ini ada jalan keluarnya. Dan yang aneh, orang yang mondok itu yang aneh biasanya jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau perempuan. Sukun mondok saja itu rezeki itu datang sendiri. Namun saya yang aneh setelah masa lombok dan saudara Munawir ini belum nikah. Jadi bapak, bagi wali murid ya, bapak dan ibu kalau punya anak silahkan ditawari. Saya tanya beberapa kali belum nikah, apa jawabnya? Jawabnya calonnya belum mau katanya. Kata saya sudah cari yang lain saja, wanita banyak kalau repot-repot itu. Jadi kadang-kadang santri itu belum nikah itu karena dia sendiri yang menyulitkan dirinya itu. Kalau cari yang lain yang mau kan gampang itu. Ini santri. Terus yang aneh santri itu jodohnya orang-orang baik. At-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Kalau wanita itu baik, maka suaminya akan baik lagi. Kalau wanita itu solehah, maka suaminya yaitu orang soleh. Kalau orang itu soleh, lelaki itu soleh, maka suaminya yaitu orang solehah. Kecuali yang dapat di pinggir jalan kecelakaan itu. Ini biasanya demikian. Namun memang awalnya santri itu di rumah awalnya masyarakat. Nanti insya Allah rezekinya barokah, kehidupannya barokah. Ya hadirin rahimakumullah, kita sekarang sudah bisa membedakan bagaimana orang di luar pesantren dan bagaimana orang alumni pesantren. Sekarang ini banyak sekali orang tua yang direpotkan oleh anaknya, minta motor, minta HP. Apalagi sekarang pengaruh HP itu sangat luar biasa. Banyak sekali anak merepotkan orang tua. Ini artinya tiap-tiap orang mempunyai kekuasaan kepada bawahannya.